Selamat pagi semuanya. Halo, Pagi, Pak. suara saya jelaskah? Pagi, Pak. Jelas Pak. Jelas, Pak. Iya, ini mau mencoba hybrid ya. Untuk ruangan labnya kelihatan enggak? Ya, ayo kita sama-sama melihat di tampilannya Pak Akid. Di situ ada 3 tile ya. Yang pertama ruangannya Pak Akid, ruang lab, betul. Yang kedua adalah tempat duduk Pak Akid, di mana Pak Akid ngomong, betul. Iya, yang ketiga adalah ruang Zoom kalian. Baik, kita tunggu yang lain untuk segera bergabung. Di sini Pak Akid menggunakan 3 kamera, 2 kamera. Kamera 1 itu menyorot tempat duduk lab. Nanti kalau kalian PTMT yang masuk akan terlihat di ruangan lab ini. Lalu yang di bawahnya itu adalah ruang Zoom di rumah. Itu ya. Terus yang satunya posisi Pak Akid dalam mengajar. Di sini juga menggunakan slideshow. Kalau kalian lihat di belakangnya Pak Akid itu ada OHP proyektor yang nyala, itu nanti diperuntukkan untuk yang ada di lab atau di lokasi. Ya, dinyalakan semua aja kameranya. Kita akan uji coba hybrid learningnya. Bentar ya Pak, kita akan setting lagi. Mungkin ruangan kalian ini terlalu kecil, coba akan Pak Akid rubah. Kalau di sini tak taruh sini. Halo, apakah bisa dilihat sekarang? Lebih luas enggak areanya? Iya, anak-anak, kalau kalian ingin melihat desktopnya Pak Akid, silahkan dipin saja. Karena kalau Pak Akid yang spotlight everyone, nanti hasilnya akan jadi begini. Tuh kan? Jadi begini. Jadi kalian yang ngatur-ngatur sendiri ya. Ya. Kalian yang kalau pengen melihat teman-teman kalian suasana di lab, suasana di ruang Zoom bagaimana, silahkan dilihat sendiri. Nah, kalau misalnya Pak Akid dalam posisi galeri begini, kalian akan terlihat semua. Nanti kalau misalnya roomnya ada dua page, nah ini ada 1, 2, ini bisa tak geser. Ya, jadi kelihatan. Ya, yang halaman kedua tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Sampai sekarang pukul 10:18 yang bergabung 27. Artinya masih ada 9 siswa yang belum bergabung. Semoga segera bergabung. Minta tolong untuk koordinatornya menyampaikan di grup, sudah ditunggu. Yang belum menyalakan kamera, di sini ada Joy, ada Excel, ada Claudia, Nathan, Farin, Sanders, ya, Alsen. Oh, Alsen barusan nyala. Terus di sini Moreno. Ya, ayo. Kalian tak tampilkan di layarnya Pak Akid dan kalian bisa melihat sendiri mana yang belum muncul. Nah, kalian bisa saling melihat. Ini page kedua. Page yang pertama ini, ya. Kalian bisa melihat studionya Pak Akid dengan cara dipin manual di komputer masing-masing. Baik, sudah 5 menit dari toleransi waktu yang diberikan. Harusnya jam 10.15. Seperti biasa, kita akan berikan toleransi 5 menit untuk bergabung. Ini sudah waktunya. Seperti biasa, untuk memulai aktivitas kita akan buka dulu dengan berdoa. Hari ini tanggal 6, artinya yang nomor absen 6 Atalia Rizka. Adakah Atalia Rizka? Ya, minta tolong dibuka dalam doa ya. Dan teman-teman, marilah kita berdoa. Bapak, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin belajar prakarya bersama Pak Akid. Di device yang kami gunakan agar Zoom ini dapat berjalan dengan untuk permintaan sekarang sekalian semuanya. Nama Bapa dan Putra. Iya,
Amin. Terima kasih Atalia. Anak-anak, ada beberapa hal yang akan Pak Agit sampaikan memulai pembelajaran semester genap pada saat ini. Tetapi bukan berarti hari ini tidak ada reward. Rewardnya adalah tentang partisipasi keaktifan kalian dalam mengikuti Zoom pada pagi hari ini, ya. Jadi yang menyalakan kamera dari awal sampai akhir akan Pak Agit beri tanda plus, ya. Yang hanya sampai setengah berarti setengah plus. Yang dari awal sampai akhir nggak menyalakan kamera berarti minus. Itu ya, sepakat ya. Karena kita akan ngobrol face to face dulu, tatap muka. Kalau Pak Agit ngobrol dengan orang yang tidak melihat atau yang tidak kelihatan, itu rasanya aneh, gitu kan? Sepertinya tidak ada respon. Ngomong sama seseorang yang tidak kelihatan itu rasanya aneh, gitu ya. Itu. Baik, kita cek siapa yang sampai saat ini masih belum muncul. Ada Tio, ya. Ada Matthew, ya, Tio dan Matthew. Sementara yang join 31, masih ada 5 siswa yang belum. Baik, akan saya absen dulu. Mulai dari nomor 1, Albert Susilo. Hadir Pak. Iya, terima kasih. Alexander Bara. Hadir Pak. Alsen Siago. Hadir Pak. Anastasia Abatita. Hadir Pak. Angela Gita. Hadir Pak. Aurelia Luna. Hadir Pak. Axel Octavianus. Hadir Pak. Beatrice Alina. Hadir Pak. Billy Kevin. Hadir Pak. Rikita Stefani Hartono. Hadir Pak. Christian Arya. Hadir Pak. Kristio Kinso. Hadir Pak. Claudia Anggita. Hadir Pak. Oke, baik anak-anak, senang sekali bisa ketemu lagi setelah beberapa minggu yang minggu lamanya kita saling tidak ketemu ya. Nah, pada kesempatan ini Pak Agit akan lebih banyak menyampaikan hal-hal terkait teknis pembelajaran dulu. Untuk materinya mulai minggu depan saja. Kita di sini kan persiapan ya menuju PTMT, maksudnya begitu ya. Pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, Pak Agit selalu akan catat monitor siapa yang nggak nongol di cam. Kenapa kok Pak Agit ketat sekali hari ini? Enggak, karena Pak Agit ingin itu betul-betul uji coba. Sekuat mana, selancar mana kita menggunakan metode ini. Kalau selama ini kan kita lebih banyak Zoom di rumah, Zoom biasa, tidak pakai embel-embel hybrid. Nah, di sini kita akan mencoba pembelajaran dengan menggunakan hybrid. Artinya dua sisi. Yang pertama nanti belajar di sekolah tatap muka di lab, yang sebagian nanti belajar dari rumah masing-masing. Artinya baik yang di rumah maupun di sekolah nanti sama-sama akan dapat terlayani dengan baik. Baik, sampai detik ini apakah video dan audionya Pak Agit dapat kalian terima dengan baik? Tidak ada kendala? Tidak ada kendala Pak. Terima kasih ya, karena Pak Agit menggunakan beberapa perangkat sekolah nih. Ada mixer, ada dual kamera, ada PC dan segala macam. Tidak hanya sebatas menggunakan laptop saja. Ada beberapa perangkat yang digunakan untuk keperluan hybrid nanti. Coba salah satu menyampaikan teknis PTM ya seperti yang disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Minta tolong Zerlinda, bagaimana nanti? Untuk PTM-nya nanti di jadwal Pak, jadi ada jadwalnya masing-masing. Untuk satu kelas itu kan ada absen genap dan ganjil. Untuk absen ganjilnya untuk setiap hari Senin dan hari Rabu, untuk yang absen genap hari Selasa dan Kamis. Tapi tetap serentak ya, artinya baik yang di rumah maupun yang di sekolah itu jamnya sama ya, tidak bergantian gitu kan? Iya Pak, iya. jamnya sama. Nah, ini tantangan yang luar biasa ini ya. Jadi bagaimana melayani siswa yang masuk di sekolah sekaligus melayani yang di rumah. Mungkin Pak Agit menggunakan metode yang sedikit berbeda nanti dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru yang lain. Masing-masing Bapak Ibu Guru mungkin mempunyai strategi atau metode yang berbeda-beda, itu tidak masalah ya. Jadi jangan harus sama, tidak. Jadi nanti masing-masing guru mempunyai teknis sendiri-sendiri dalam penyampaiannya.
Coba ini Pak Agit akan demo ya, demonstrasi tentang misalnya nanti kita akan menyampaikan materi dengan menggunakan tutorial. Ya, tutorial. Ya. Kalian nanti bisa berkomentar setelah tayangan usai, hasilnya bagaimana, audionya bagaimana, tampilannya bagaimana. Sekali lagi, Pak Agit tidak akan spotlight dari sini. Kenapa? Karena kalau Pak Agit spotlight, tampilannya seperti yang Pak Agit contohkan tadi, kayak gini misalnya. Nah, kalian bisa melihat tampilannya Pak Agit seperti apa? Jadi kacau balau enggak? Iya, Pak. Tampilan di sampingnya Pak Agit ngomong itu kan jadi kumpulan kotak-kotak begitu ya? Iya, Pak, berderet kotak-kotak. Itu kan tidak menjadi tidak nyaman kalau dilihat. Makanya Pak Agit tidak akan spotlight dari sini. Nah, kalian nanti yang mengklik pinnya masing-masing ya, supaya tampilannya tetap Pak Agit dalam posisi galeri kayak gini. Artinya kalian semua yang di rumah jadi kelihatan. Nah, nanti ini kalau di separuh-separuh, artinya katakanlah dari 36 nanti yang tershoot di layar Zoom ini kan nanti paling cuma sekitar 18 orang ya, 18 siswa. Ini nanti akan terlihat semuanya. Jadi satu halaman mungkin cukup. Ini karena semuanya di rumah sehingga kita membutuhkan 2 lembar halaman begini. Ini saya geser lagi. Nah, ini. Oke, Pak, kita akan mencoba untuk membuat atau menampilkan share screen dalam bentuk video tutorial, tetapi kalian tetap tidak hilang dari layarnya Pak Agit. Artinya nanti begini, artinya yang di rumah bisa melihat tampilan video tutorial pembelajarannya, yang di sekolah juga bisa melalui layar proyektor yang ditempelkan di whiteboard. Ini ya, kita akan mencoba dulu ini. Coba. Kebetulan ini temanya tentang limbah keras ya. Semester pertama kemarin kan kita sampai bab 9 ya. Kita masuk bab 10 itu tentang jenis dan karakteristik limbah keras. Coba kita lihat sama-sama. Apakah terlihat di monitor kalian? Halo, apakah bisa dilihat? Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya. Halo, apakah bisa dilihat tampilannya Pak Agit? Tampilan, Bisa, Pak. suaranya masuk kah? Masuk, Pak. Oke, kita lanjut ya. Membantu dan selamat menonton ya. Nah, begini. Artinya di Seperti yang samping kita kanan ketahui kalian bahwa limbah bisa merupakan yang di sisa lab sampah produksi yang terpantau, dihasilkan industri Pak Agit ataupun terpantau, rumah tangga. kalian yang di rumah terpantau, Masyarakat pada umumnya video menghasilkan pembelajarannya buangan juga berupa limbah terpantau. dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu jenis limbah yang dihasilkan oleh manusia adalah Selama audionya jalan, apakah suaranya Pak Agit juga bisa diterima? Bisa, Pak. Tapi kalah keras keras mana antara suaranya Pak Agit dengan videonya? Video, Pak. Iya, Pak. Videonya lebih keras. Iya, Pak. Oke, ini bisa diatur ya. Videonya bisa saya kecilin gini. limbah keras organik adalah limbah keras yang berasal dari alam, baik dari tumbuhan maupun Nah, dari kalian hewan. bisa melihat di tampilan Zoom kalian di bawah. Saya geser. Apakah itu keras berubah? organik Bergeser? terdiri atas kandungan bahan yang hijau, solid, Halo? kuat, dan tidak mudah berubah bentuk. Saya geser ke halaman 2. Apakah Selain kelihatan? itu, limbah keras organik Kelihatan, juga Pak. tidak Iya, mudah mantap. terurai dalam tanah. Apakah video atau audionya terlihat patah-patah di tempat Ini kalian? merupakan contoh-contoh limbah keras organik. Yang pertama, Ayo tolong dijawab karena Pak Agit butuh masukan dari kalian. Kita santai dulu hari ini. Kita akan evaluasi seperti yang Pak Agit sampaikan tadi malam kan, kita akan evaluasi dan akan membahas rencana pembelajaran ke depan. Nah, kita butuh masukan. Apakah dengan menampilkan video tutorial seperti ini yang terdiri dari video dan audio, kalian tetap bisa mendengar dan menangkap dengan baik?
Halo? Bisa, Pak? Bisa ya? Tidak ada lag-lag atau tampilan yang mengganggu? Nggak ada, Pak. Baik. Apakah tampilan video tutorialnya terlalu kecil? Menurut kalian sudah ideal atau kalian harus melihat dalam satu layar penuh? Kalau menurut saya, kayak udah pas aja. Tidak masalah ya? Seperti ini tidak masalah ya? Iya, Pak. Karena kita juga harus melihat respon siswa yang di rumah. Kita harus melihat respon siswa dan di rumah, dan yang di rumah pengen juga melihat respon siswa yang ada di lab atau di sekolah. Itu. Makanya dalam satu layar ini kita bagi menjadi beberapa tile atau beberapa kotak. Tidak masalah. Baik, saya lanjutkan lagi untuk video Kantong tutorialnya. plastik, gelas minuman plastik, paku yang berkarat, plastik kemasan makanan, kaleng minuman, dan masih banyak lagi. Baik, cukup ya. Ini sekedar contoh saja. Nah, sekarang misalnya kita akan menampilkan atau share screen biasa, di mana kita harus membuka membuka misalnya file presentasi dalam bentuk PPT atau PowerPoint. Coba sekali lagi Pak Agit butuh masukan, barangkali tampilannya tidak jelas atau bagaimana. Sebentar ya. Kita akan cek dulu. Bentar, ini masih loading. Nah, apakah kalian bisa melihat share screen-nya Pak Agit dengan jelas? Bisa, Pak. Ya, artinya di layar atas lembar PPT, apakah ada wajah-wajah kalian di sana? Ada, Pak, di bawahnya. Ada ya, ya, satu baris ya. Kalian lihat di layarnya Pak Agit kan? Atau di, oh ya, karena share screen berarti semua HP sama ya, semua gadget yang kalian gunakan sama ya, artinya tampilannya ya. Kecuali kalau HP sama laptop memang agak berbeda tampilannya. Baik, sekarang saya akan geser lembar PPT-nya. Kita akan masuk halaman 2. Apakah lancar? Lancar, Pak. Ada, kelihatan? Kelihatan. Cuma tulisannya kabur ya, karena PPT-nya kecil. Tidak masalah, ini hanya teknis saja. Coba ini, kalian bisa baca paling atas apa? Kata pengantar. Oh Pak. baik, berarti bisa kalian lihat dengan jelas. Saya agak cepat begini, apakah responsif ataukah nge-lag ataukah berhenti? Responsif, Pak. Responsif ya. Baik, Iya, terima Pak. kasih ya. Artinya misalnya Pak Agit nanti menerangkan di sini, bahkan di layar OHP-nya Pak Agit, di belakangnya Pak Agit duduk itu juga bisa dilihat dengan jelas. Siswa di lab juga bisa mengikuti dengan baik. Jelas sekali gambarnya. Artinya jangan khawatir, proporsi yang di rumah maupun di sekolah nanti kita usahakan sama gitu ya. Mbak, kalian lihat di bagian atas tile-tile atau jendela-jendela layar kalian di atas PPT juga bisa diatur sedemikian rupa. Masih ini ada Fiona Sender yang belum on cam ya. Ini apakah juga jalan? Artinya tilenya juga berganti-ganti layarnya? Halo, Pak, dengar suara saya? Oh, Pak? jelas sekali, iya. Pak, kalau saya ini menggunakan HP, device HP, dan ini jelas banget kok, Pak. Tapi untuk yang title yang ada di Zoom ini agak ngeblank gitu, Pak, di bawahnya. Oh, begitu. Karena itu background dari presentasinya itu. Iya. Jadi karena ini menggunakan share screen biasa ya, tidak menggunakan media OBS, sehingga tampilannya juga kembali ke Zoom biasa seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau ini saya stop screen, nah seperti ini kan lebih jelas lagi kan, kembali ke jelas lagi kan? Gitu ya? Iya. Ya, kurang lebih nanti seperti ini.
Nah, sudah ada masukan-masukan yang sangat baik sekali ini yang Pak Akid harapkan. Coba kalau misalnya Pak Akid dalam posisi share screen begini, artinya yang tampil di HP kalian itu kan layar yang Pak Akid tampilkan di sini, betul enggak? Bisa enggak diminimize? Bisa enggak sedikit diminimize? Ini terutama yang menggunakan laptop atau PC ya. Kalau HP mungkin agak terkendala dengan luas area layar. Coba yang pakai laptop diminimize, terus kalian bisa melihat layarnya Pak Akid enggak? Pak, masih bisa. Artinya tampilannya tetap tampilan kalian di ruang kalian, ruang Zoom dan Pak Akid dan juga lab, betul? Tidak berubah? Tidak, Pak. Iya. Tapi gerak kan? Jangan-jangan itu hanya macet atau tipuan? Gerak kok, Pak. Oke. Coba sekarang Pak Akid akan menuju ke tempat duduk komputer itu. Ya, kalian cek apakah nanti bisa terlihat dengan baik. Pak Akid akan jauh dari kamera, tidak bisa terdengar, makanya kalian boleh memberi aba-aba, misalnya Pak mundur atau maju semacam gitu ya. Kalau suara kalian terlihat dengan jelas, tapi kalau Pak Akid ngomongnya tidak pakai mic, tidak akan masuk. Pak Akid akan jalan ke arah kamera, ke arah tempat duduk lab itu. Kalian apakah bisa melihat atau tidak? Bentar ya. Oh, sini saya stop dulu. Nah, posisi begini silakan dipin dulu, dipin layarnya Pak Akid, terus Pak Akid akan menuju ke ruangan lab. Nah, nanti kita barakan di lab itu adalah kalian. Apakah bisa dilihat atau enggak? Sebentar ya. Bisa dilihat, Pak. Bisa terlihat kok, Pak. Begini kelihatan? Halo? Ke kiri dikit mungkin, Pak. Kenapa? Sudah, Pak, sudah lihat kok di sana. Oke, sebentar saya geser kameranya coba. Ya, begini ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian masuk, kalian bisa duduk di sini. Artinya yang di rumah bisa melihat situasi atau keadaan di lab, di sekolah. Ya, gitu ya. Jadi area kameranya juga terbatas ya, kecuali digeser-geser gini sehingga jadi kelihatan semua. Misalnya tak geser-geser gini ya. Nah, ini bisa kelihatan kayak gini. Ya. Kembali ke layar utama sini. Nah, seandainya nanti Pak Akid harus menerangkan sambil dari jarak jauh begini, suara masih terdengar dengan baik? Dengar kok, Pak. Iya, sip. Ini uji coba yang berharga sekali ya. Nah, nanti kalau nggak nyadar kameranya tidak pas sehingga Pak Akid hilang, nanti kalian bisa menyampaikan, Pak Akid hilang, gitu kan. Artinya Pak Akid di luar area kamera, begitu. Oke, ada yang mau menyampaikan usulan atau saran atau masukan? Silahkan. Saya akan kembali ke layar utama lagi. Baik, sampai di sini adakah yang mau memberikan masukan atau saran-saran terkait dengan pembelajaran kita pada saat ini? Apakah kalian ada masukan demi kebaikan bersama? Silahkan. Itu ya, terima kasih anak-anak yang luar biasa hari ini bisa on cam dari awal sampai akhir. Baik, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati, salam sehat selalu.